Jadi ilmu ini untuk diamalkan, bukan untuk disimpan-simpan. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah beliau jelaskan begini. Sesuatu itu dianggap bermanfaat, dalam hal ini adalah ilmu, ketika ilmu itu sudah diamalkan. Jadi ilmu itu berguna, kata beliau, kalau diamalkan. Beliau memberikan sebuah ibarat. Coba kita bayangkan, seandainya ada seorang laki-laki yang gagah, yang memiliki 10 jenis senjata yang bagus. Jadi dia punya pedang, seorang laki-laki yang gagah, yang mahir, pandai memainkan pedang, dan memiliki 10 pedang. Lalu tiba-tiba dia ke hutan. Kemudian tiba-tiba datang seekor serigala yang sangat ganas menyerang orang tersebut. Nah, orang tersebut, apakah cukup dia selamat dari serigala itu hanya dengan memiliki pedang 10 yang bagus-bagus, hanya dengan memiliki kemampuan dalam memainkan pedang itu? Apakah cukup orang tersebut bisa selamat dari serigala tanpa dia pakai pedang ini? Dia gandelin aja di pinggangnya, dipanggang 1, 2, 3, 4, 5. Dia ini orangnya mahir. Datang serigala, diam aja. Kira-kira apa jadinya orang ini? Dimakan kan, nggak selamat kan? Begitu jugalah kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu nggak cukup ada di dalam kepala ibu-ibu, di dalam dada, itu semua dikuasai tanpa dipakai, ya, maka tidak selamat kalau tidak dipakai. Kira-kira gitu gambarannya. Paham nggak? Benar paham ya? Paham dong. Itu cerita ya, tulisan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Kira-kira begitu perumpamaannya dan masuk akal kan? Nggak cukup gitu nih, udah punya pedang itu ilmu ibu itu. Kemudian sudah mahir menggunakan pedang, artinya ibu sudah paham ilmunya. Tapi orang yang punya pedang 10 tadi itu mahir memainkan pedang ke hutan, begitu datang musuhnya diserang serigala, diam aja. Nggak apa-apa, nggak usah, diam aja, saya kan udah punya pedang, udah punya kemampuan. Tapi dia nggak pakai pedangnya itu, maka kira-kira bisa menyelamatkan nggak? Nggak bisa. Begitu juga ilmu ini Bu, nggak bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat kalau tidak kita amalkan. Nah, mengamalkan ilmu itu kita pakai ilmu yang sudah ibu-ibu kuasai itu, dipakai dari toharoh, ya. Bagaimana toharoh itu? Apa air yang boleh dipakai? Ibu kan sudah tahu. Jangan lagi ibu pakai air yang nggak boleh. Sholat, nah sholat syarat sahnya bagaimana? Ibu-ibu sudah tahu. Jangan lagi mengerjakan sesuatu yang bisa menyebabkan sholat tidak sah. Itu namanya amal, ya. Kemudian amal tentang hadis tadi itu, berprasangka yang baik. Ibu-ibu masih berprasangka buruk pada temannya, kepada tangga dan lain-lain. Nah, kira-kira itu nggak mengamalkan? Nggak mengamalkan. Selamat atau tidak? Tidak selamat. Jadi ilmu itu baru akan memberi manfaat kepada kita. Manfaatnya itu keselamatan kita ini di dunia dan akhirat bila kita amalkan. Nah, ibu-ibu ini berniat untuk ilmu ini untuk diamalkan, untuk ngisi kekosongan waktu. Ini diamalkan. Alhamdulillah. Jadi semakin lama semakin ngaji harus semakin baik. Zahir semakin baik, ya, batin semakin baik. Zahir dalam bentuk apa? Berpakaian ibu sudah rapi. Udah nggak ada lagi ibu-ibu yang jalan-jalan ketemu saya di lapangan. Kalau ketemu aja, mudah-mudahan jangan. Ya, enggak lah ya, insyaallah enggak. Nah itu kira-kira gitu. Ya, jadi ibu-ibu sudah alhamdulillah istiqomah bertahun-tahun, sudah 5 tahun ngaji ini tahun 2014 ya. Berapa tahun? Masya Allah. Orang belajar ngaji bisa bertahan 5 tahun itu bukan perkara yang mudah. Artinya memang kita sudah punya keinginan dan niat usaha untuk belajar sungguh-sungguh. Alangkah sayangnya itu kalau nggak diamalkan. Jangan sampai tidak istiqomah, tiba-tiba jatuh di tengah jalan gitu ya. Nah, jangan sampai.
Jadi itu ya, zahir sudah bagus, zahirnya itu pakaian sudah rapi, kemana-mana sudah menutup aurat. Masya Allah, ini sudah ciri-ciri ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini zahirnya. Tapi zahir ini nggak ada apa-apanya kalau kita batinnya rusak. Bagaimana batin rusak tadi itu? Kita berpakaiannya rapi, tapi setiap lihat orang pakainya belum rapi, kita mencaci dan merasa diri lebih baik. Ini rusak namanya hatinya. Ya. Jadi zahirnya benerin, batin dibetulkan. Zahir itu pakaian harus rapi semua. Zahir itu sholat. Sholat itu zahir kelihatannya, rukuknya benar, rukuknya tidak ruku kepalanya kok gini ya. Harus lurus. Begitu juga sujud dibetulkan bagaimana sesempurna mungkin. Tapi di samping itu hatinya juga dituntun. Takut dia, jangan sampai sholat saya nggak diterima, jangan sampai sedekah saya tidak diterima, jangan sampai doa saya tertolak, jangan sampai yang saya makan ini adalah hal yang haram. Nah, semua perasaan-perasaan yang seperti itu sudah menjadi ciri kalau kita sudah semakin baik. Tadinya bermusuhan, suka bermusuhan, setelah ngaji nggak bermusuhan lagi. Orang ngaji tapi musuhan, ya. Perkara yang tidak boleh terjadi. Nah, sesama muslim. Jadi semakin hari semakin baik, zahir semakin baik, batin semakin baik. Kalau itu kita bisa laksanakan ibu-ibu sekalian, masya Allah, itulah yang akan menempatkan kita pada derajat yang tinggi, derajat orang berilmu. Bayangkan selama sudah 5 tahun lebih belajar, itu bukan perkara yang mudah itu, dan bukan perkara yang kecil itu, perkara yang begitu besar itu. Para malaikat itu menaungkan sayapnya. Innal malaikata tad'a ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Para malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya. Sayap-sayap malaikat itu menutupi timur dan barat, menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dan dia ridho terhadap yang ia tuntut. Ridho itu maksudnya dia senang dengan menuntut ilmu agama itu dan dia berniat dan berusaha untuk mengamalkannya. Siap ibu-ibu mengamalkan ilmu ya? Alhamdulillah.